Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa Jack Harun, ex-teroris bom Bali yang pertama pada tahun 2002, yang sekarang ini berubah hidupnya setelah mengalami pendampingan dari para sahabat, guru, kiai yang mengubah paradigma negatif menjadi positif. Yang tadinya menjadi tukang racik bom, sekarang ini berubah menjadi tukang meracik soto. Jack Harun bagi saya menjadi contoh perubahan yang nyata dari yang buruk, negatif, bahkan dalam tanda kutip jahat, menjadi ramah, bergaul dengan siapa saja, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita semua, bahkan sekalipun kita orang-orang yang rapuh, lemah, ringkih, dan berdosa. Asal kita mau terbuka dan mengandalkan kekuatannya, kasih sayangnya dilimpahkan kepada kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 19. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah pesta atas iman Santo Andreas Rasul, salah seorang murid Tuhan kita Yesus Kristus yang ditetapkan menjadi salah satu dari 12 rasul. Andreas adalah saudara dari Simon Petrus. Dalam Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22, kita membaca kisahnya. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala
manusia. Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perubahan hidup karena berjumpa dengan Yesus dialami oleh para murid-Nya. Andreas mengalami hal yang sama bersama Petrus saudaranya, bersama Yakobus dan Yohanes sahabat-sahabatnya. Mereka diubah oleh Yesus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tentu ada makna yang sangat mendalam di balik perubahan itu kalau kita telusuri melalui kata menjala. Jala, jaring, bahasa Inggrisnya adalah net. Lalu kita punya kata networking, kerjasama, berjejaring, saling dihubungkan melalui jejaring tersebut. Tentu jejaring yang dibangun untuk suatu kebaikan, bukan kemudaratan, bukan kehancuran, bukan demi kecelakaan siapapun. Fungsi jaring adalah mengumpulkan untuk menangkap ikan. Jaring, jala, sama, berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan ikan, mempersatukan, merajut, membangun. Inilah bagian dari perubahan yang bisa dimaknai dalam kehidupan Santo Andreas. Ketika masih menjadi nelayan, dia mengumpulkan ikan, dan yang paling utama adalah untuk kepentingan sendiri dan keluarganya saja. Kalaupun dijual, memang dijual dan dibeli oleh orang lain, tetapi hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan ekonomi rumah tangganya. Ketika bersama Yesus, paradigma baru ditawarkan, bukan menjala ikan, tetapi menjala manusia. Artinya, Andreas bersama saudaranya dan sahabat-sahabatnya sebagai rasul-rasul Yesus, sebagai murid-murid Yesus, dipanggil dan diutus untuk mengumpulkan, untuk membangun, untuk merajut sesuatu yang baik, bukan demi kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan dan keselamatan semua orang. Itulah panggilan hidup baru. Dan panggilan seperti ini bisa terjadi terhadap siapa saja. Bahkan pribadi-pribadi yang tadinya dinilai buruk sekalipun, jahat sekalipun, bisa diubah oleh kehendak Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang menjadi baik. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam hal ini saya ingin mengambil contoh pengalaman yang saya ambil dari pengalaman meskipun bukan sebagai orang Katolik, bukan sebagai pengikut Kristus, tetapi ada perubahan dari yang buruk bahkan jahat menjadi baik. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan seseorang yang sekarang ini dikenal dengan nama Jack Harun. Siapakah Jack Harun? Jack Harun adalah ex-teroris bom Bali yang pertama pada tahun 2002
yang sekarang ini berubah hidupnya setelah mengalami pendampingan dari para sahabat, guru, kiai yang mengubah paradigma negatif menjadi positif. Jack Harun, nama aslinya Joko Triharmanto. Dia kini berubah. Yang tadinya menjadi tukang racik bom dalam hal timer dan jenis bom yang akan diledakkan atas perintah Dr. Azhari, salah satu pelaku dan aktor di balik terorisme di negeri ini, dia sekarang ini berubah menjadi tukang meracik soto. Setelah mengalami perubahan dari radikal melalui deradikalisasi, kini dia menjadi seseorang yang memiliki jiwa nasionalis dan terbuka, bersahabat dengan siapa saja. Termasuk pada suatu hari ketika kami berjumpa, kami saling berfoto, dan dengan keramah tamahan dia menerima perbedaan dan menghargai, menghormati perbedaan sebagai bagian dari rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jack Harun bagi saya menjadi contoh perubahan yang nyata dari yang buruk, negatif, bahkan dalam tanda kutip jahat, menjadi ramah, bergaul dengan siapa saja, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perhatikanlah wajah ramah dan bahagia sukacita ketika Jack Harun bersama saya berfoto berdua. Suatu sukacita yang terpancar dari sosok pribadi yang mengalami Islam sebagai rahmatan lil alamin menjadi berkah untuk semua. Kerjasama antara gereja Katolik dan umat Islam tentu akan menjadi berkat dalam mengubah kehidupan ini menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera, menjadi tanda damai, kerukunan, dan persaudaraan. Ada jejaring yang dibangun untuk kemanusiaan, untuk persaudaraan, untuk kerukunan tanpa prasangka, tanpa suudzon satu terhadap yang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini contoh yang bisa kita pakai untuk bahan renungan kita pada pesta Santo Andreas Rasul yang diubah untuk mewartakan sukacita Injil, menjala manusia, mempersatukan, mengumpulkan, merukunkan, membangun persaudaraan dalam kehidupan ini. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, entah sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, juga umat Kristiani apapun denominasinya, juga dari agama-agama lainnya yang mengikuti renungan ini sesuai dengan agama dan keyakinan kepercayaan panjenengan semua. Kita hidup saling menghargai, saling menghormati, membangun networking, kerjasama untuk menghadirkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia.
kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam